A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa syaraful ilmi la yakhfa 'ala 'abdin idh huwa mukhtasar bil insaniyati. Bi anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihi al-insanu wa sairul hayawanati kasyaja'ati wal jur'ati wal jahi wal quwwati wal judi wasyafaqati wal ghairiha. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam 'ala al-malaikati wa amara bis-sujudi. Wa inna ma syaraful ilmi li kaunihi wasilatan ila taqwa alladhi bihi yastahiqqul karamata inda Allah ta'ala wa sa'adatil abadiyyah. Kama qila Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala syarah ta'allam fa innal ilma zainul yani wa fadlun wa ammanun li kulli mujahid. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-'ilmi wa shubah fi buhuril fawaid. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ila al-birri wat taqwa wa a'dalu qasim. Wal ilmu wal 'alamu hadi ila subulil huda wal hismu yunji min jami'i syada'id. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'am. Lihat awil. Kemudian halaman 5 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan ilmu. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini sampai orang itu mengetahui apa saja, lalu dikatakan orang ini tahunan, maka dia akan bangga. Walaupun ilmu itu ilmu bukan ilmu agama, misalkan ada orang mengetahui masalah ukur gas, ambut orang di ukur gas, ada misalnya, ini juga ahlinya nih, ini ahli ukur gas, sana nggak ada karena ahli ukur gas, bagaimana? Hati-hati. Artinya kan merasa terhormat. Padahal hanyalah ahli ilmu masalah dunia. Ini ahlinya, nah ukur gas ini ahlinya. Ketika dikatakan orang demikian, maka Allah menjadi bagi itulah kemuliaan ilmu. Bagaimana kalau ilmu ahli akhirat? Ini ahli ilmu akhirat luar biasa nilainya. Nah, kemudian mendapatkan ini. Karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi ilmu ini manusia aja nang bisi. Kalau binatang-binatang ada ilmunya. Yalah, adakah binatang itu jadi terkenal binatang gara-gara alim? Anu jadi kambing jadi. Pokoknya tafsirnya apa aja. Quran jadi, hai baca aja. Ada lagi kira terkenal kambing. Mau kambing terkenal apa? Gara-gara kambing misalnya kambing minum spread misalnya lah. Nah, kambing bisa minum spread terkenal kan kira. Tapi kalau gara-gara kambing harus mengaji, terkenal apa? Apa lagi lah? Kuda, terkenal kuda. Gara-gara kuda bisa sembahyang ya. Dia namanya Fatihah kuda lancar. Kenapa kuda terkenal viral? Gara-gara rajin buka. Jadi manusia punya kesempatan menjadi mulia adalah di bidang ilmu. Kalau manusia jago lari, lajunya buka lari. Jadi bilang kuda, orang mahal kuda lah. Atau manusia jago berlari, bertanding lawan harimau, lawan singa, menang lah. Kosong. Atau manusia jago makan gunjang benar, mana besar oleh panggujangnya makan. Jadilah sapi, tahan lah. Sapi sakarung, tahan panggumpay oleh manusia bang. Nah, jadi kita ada berbangga sesuatu yang bukan ilmu. Kalau kita ahli pada bidang-bidang yang bukan ilmu, tidak perlu membanggakan karena sudah ada binatang. Harap terbang, manusia harap terbang, apa pesawat, helikopter, harap terbang. Dia buruk, apa pakai bensin, ada pakai tiket pesawat, dia buruk yang mana terbang mana? Nah, ayo, karena buruk. Harap menyelam pulang, jiwak, apa yang kami harap menyelam? Kami seumuran dibagi dia. Nah, jadi manusia bila anak unggul harus menguasai ilmu. Jangankan agama ilmu umum juga bisa menguasai harap dia menyelam sudah, kan? Nah, begitulah. Jadi kita kesempatan kita hanya hendak mulia, kita harus di bidang ilmu menguasai. Jangan lainnya, karena lain itu kita kalah di bidang kalah kita. Kemudian khusus memiliki manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan
ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Kadang kita bertakwa kepada Allah kalau ada ilmu. Khatib hari Jumat juga bertakwa. Mungkin ada ilmu apa bertakwa? Bertakwa. Malah jadi bertakwa karena ada ilmu. Maka kita mengamalkan perintah khatib hari Jumat dengan kita banyak-banyak berilmu. Ini ilmu yang ada itu kita pakai, kita gunakan menjadi kita bertingkat takwa. Nah, itulah. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Nah, jadi kita pasien Allah lagi, maulah kita jadi mulia. Kamu nginjang makan, ada di pandang Tuhan. Harap berkunjung, ada di pandang Tuhan. Harap tarabang, ada di perhatian Tuhan. Mereka harap kusur-usuk, tikus ya, harap mana? Harap tikus. Maka ketika kita bertakwa itulah menjadi manusia mulia, lebih mulia dari yang lain. Nah, itulah harap bisa memberikan kita suatu nasihat agar kita memperhatikan itu. Bagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Bila orang alim dia kan bungas, tapi alim tolak. Tetap orang atau tujuh, itu nyaman kalau si dinta. Bila kadang-kadang kita takut, padahal bunga kan bungas dia. Orang kadang ini mengejek. Ngapain apa kan punya bungas dia? Malimnya dia atau apa kan? Kalau misalnya palingnya sendiri misalkan tapi sampai dah makan. Ada yang nyampe kurang lah. Ini yang buat kurang ketulahan dari mana? Atau malimnya dia bunga samar aja, parang hutan aja. Kalau orang melihat untuk tanam aja. Sakanya bisa cara mah aja harapnya benar. Baca kitab ya, luar biasa kan. Ya benar aja, umur kira debat atau guru lagi kira debat sini membacakan. Orang kan begini ngejek. Ketika orang tua alim kan ngejek orang lagi. 5 manusia tidak ada yang sempurna. Orang kita lah muas, harap baca kitab orang. Nah, mungkin itu kita kontes kan. Jadi guru Arabnya tidak ada bos tinggal kan. Kalau ada bos tinggal aja guru Arabnya kan. Jadi kita harap deh, kita bungas 3 orang ada kan. Yang penting bisa baca kitab. Bagus mengajar kan, maka diterima sebagai guru kan. Senang kepala sekolah kan kalau gurunya bisa baca kitab. Karena membantu lawan tugas kepala sekolah untuk menekankan para santri dan santriwati. Nah, jadi kita kada bungas kita masukin hati. Yang penting alim. Yalah, sudah alim apa lagi? Anak mana dibidik kamu? Nah, dulu ini orang menolak atau mana? Katulahan bilang menolak si dia rugi bilang. Orang alim berdatang bilang dibilang rugi Pak. Kadang-kadang itu mana? Nah, karena tahu orang bilang. Awas saya dia kawin pian aja. Ya kawin ini. Nah, kayak banyak kan yang berduit bang. Pokoknya gampang, pokoknya aja biar kan. Nah, ada apa? Kadang-kadang begini gitu. Kira orang mana? Mundur alim mana? Jadi kan alim mandi masih lah. Alim salah penguturan, muradaian mana? Kalau mundur alim, kayak guru sokongkol, ya Pak. Kata pelatuan ulama. Sudah begini deh, ulama ngomong dengerin lah. Guru sokongkol, guru sekali. Ya kan? Karena disebutin guru alim. Pak, orang yakin pada ini ada orang yang beli. Ya, kalau kita mesti alim aja kan. Ya jadi guru sudah masih alim aja. Karena orang ada percaya mungkin dengan keilmuan ada tuh. Sekali percaya tuh artinya ada apa? Dibanding ada ya guru sekumpul kan, kayak apa guru kadri dari kan bisa menjadi. Jadi kan guru kadri pak guru sekumpul. Maaf, guru kadri itu 4 menjadi guru sekumpul 4. Apa akhirnya ya. Nah itu menandakan karena sendiri sudah sukses dalam ilmu. Tapi jangan gitu malah mereka mau ilmu supaya emang kawin aja. Nah, supaya emang begini dua, janganlah luput kayak itu. Maka maksudnya kemuliaan orang alim itu mereka situ terhadap pemikiran alim. Asal jujur alim menyesal bidin menolak orang menyesalnya. Kenapa aku ada menerima seorang ujian? Nah, tanya alim besar bidin dia dia. Anggap sepele kalau lawan penukat oleh, anggap sepele lawan alumni pesantren oleh. Kalinya orang menyebutkan ilmu saya nggak lupa. Nah, nyesal orang ini deh, tidak menolak ya kan. Bukan ada alim, ya ada apa? Jibinnya ada alim tuh. Berapa? Untung lagi jibinnya ada dari mangkor oleh. Ada alim orangnya. Iyalah, namanya alim kan, menolak jibinnya.
alamar nih kemudian nyasal begini begitu mana. Jadi kita kan perlu menoleh itu. Yang kita tulis nama cari ilmu sebanyak-banyaknya dan diamalkan. Maka kemuliaan itu yang utama adalah ketika Allah memuliakan, bukan manusia. Kalau kita mau kemuliaan manusia, rugi kita akhirnya. Malahan kita akan dihantam Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bila mau kemuliaan Tuhan manusia, maka Allah Ta'ala akan cemburu. Allah Ta'ala akan marah ketika kita mencari kemuliaan di sisi manusia. Kita akan sudah menuntut ilmu itu kita yang kita cari adalah Allah ridha. Jangan cari yang lain. Apa kabar dari ilmu itu jangan diunteng gitu. Karena memang ada malah guru itu kan, guru aja, minta banyu aja, anak urung giling aja, tolong dipaham dulu. Sekali Fatihah aja terus didin. Nah, ini apa? Nah, yang bukti orang-orang. Padahal kita namanya guru aja, salikus diop aja, langsung yang bukti orang. Nah, caranya tuan guru juga supaya kayak itu janganlah gitu. Guru aja, tolong guru aja, kan rasakan motor kamu ini aja. Tapi nggak mau menggunakan motor guru aja. Tolong biar dia rasakan. Untuk dari guru untuk. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca salawat guru kan. Mobil hanya dari keluar sidin. Nah guru aja, olehnya, apa? Nah, parsial. Nah. Orang yang bikisan lah, macam-macam isinya mana? Apa? Parsal. Apa? Macam mana? Macam-macam isinya kan buah-buahan, makanan mana? Apa? Orang ini berkah kan kita doakan. Padahal kita jadilah kayak jangan penting pada dunia. Masa dapat itu karunia dari Allah. Kita yang penting lagi. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah dan kemuliaan yang abadi. Penghias bagi pemiliknya. Kemudian dia orang alim, paling bunga sesidin dah. Padahal jam ditanding kalah mana? Banyaknya anak-anak bunga pada sidin. Itu ada tetap orang itu bunga. Kenapa? Alim masih. Jadi nak kejiri kasih kita tutup, dengan keilmuan sidin. Udah kadang-kadang wajah lagi. Karena menang putung lagi, yang penting ilmunya juga kami senang mendengarkan cara masjid ini itu. Kami senang juga mendapat ilmu yang disampaikan itu. Itu gara-gara orang ilmu akan menghias dirinya, akan menjadi dia mulia kan, menjadi muas kan, mahir kurang. Nanti muas itu kan orang kepingin, artinya senang kan. Kadang-kadang merasakan bulak-bulak kan, ingin ilmu yang disampaikan. Itu gara-gara alim silah. Kemudian kata Muhammad bin Hasan ini murid Imam Hanafi. Dan dia berlebihan. Arti ilmu itu mulai jadi lebih dan bertanda segala pujian. Pokoknya bila orang berilmu cepat sekali berpujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Jadi kita tuh hari-hari menuntut ilmu, terus ujian Nabi pun aku jadi setiap hari kan menambah ilmu, maka hari itu kalau berkah. Nabi itu kan disuruh Allah Ta'ala supaya berdoa Rabbi zidni ilma. Padahal Nabi itu sudah alim, paling alim seluruh makhluk. Mereka Jibril dan Nabi ta'lim Muhammad. Tapi secara lahiriah mereka Jibril jadi guru, dan jadi murid. Padahal tidak alim Muhammad pada lagi Jibril. Maka aturannya apa? Harus ada si guru. Ulah aturan kayak itu caranya. Padahal tidak alim Muhammad pada mereka. Akhirannya itu kan. Aku saya bertanya terus akhirnya ta'lim Muhammad pada mereka Jibril. Nah, apa? Ternyata Nabi kita disuruh Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Baca, ya Allah tambahilah diri kulun ilmu. Jadi jadi aku sehari ini kita jadi tambah ilmu maka akan berbuat ke hari itu. Maka kita hari-hari menuntut ilmu. Para ayat besok baca kitab, ya kan? Tambah ilmu, ya atau sudah ini lagi baca bahasa, kemudian pulang ada ilmu. Karena ilmu itu kan tidak kali itu betul lepas sudah kita baca bahasa setelah pulang dapat pulang ilmu gitu. Nah, jadi kalau kita akan belajar maka kita mutalaah. Makanya mu'alim itu kan kata dia belajar panjang itu sudah belajar juga hakikatnya. Karena belajar itu kan membaca kitab pusat kalau mu'alim itu ilmu. Malahan mu'alim itu kan tahun ini nama ajarkan kitab ini. Tahun ini itu pulang kitabnya bertambah pulang ilmunya. Kadang melek ada. Pokoknya yang asalnya menerangkan jaka 5 keterangannya bisa jadi 7.
Bila tahun ini pernah kita ingin ulangi ulang, maka dengan ulang maka paling jadi hafal atau minimal sedang hafal. Itu tuh syaratnya berkah ma'ajar itu. Ilmunya berkah. Kalau duit diberikan, orang akan tambahkan. Nah, duit diberikan, orang tambahkan. Kurang oleh, kurang. Kalau tambah itu berkahnya. Tapi kalau ilmu diajarkan bertambah terus, nanti tambah uang, tambah market ilmu tadi. Nah, itu ribetnya ketika ilmu diajarkan. Tapi dengan mengajar itu hakikatnya pun belajar juga ketika pakai kitab. Nah, jadikanlah hari ilmu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Nah, artinya kan kalau berenang itu kan berbeda lagi dah. Pokoknya saya mohon awak itu penuh dengan ilmu. Ya pengen ini ilmu, mau ngurus gini ilmu, kami makannya ilmu. Jangan orang kayak itu, jangan ikut saya orang mati lah. Ada apa namanya tuh kisahnya nang ulama ini diserang punya tambuas. Tambus ada menerkam, jadi tambus. Tambusnya anu deh, beriuran tambus deh, anak makan manusia deh. Orang hari udah dimakan tambus, beriuran deh tambusnya, jangan harimau, singa, beriuran deh, kacar makan manusia nang konburu deh, yang makan. Sekalinya kan bapak, sini, maka dia bahagiakan lalu lari tambus deh, selamat dari kematian tadi. Padahal waktu tambus sama makan tuh, jangan sini, atau dia buka mana? Harimau nak, di sini ada menerkam sudah, singa ada menerkam sudah. Sini ada buka, karena ini ke harimau tadi. Bukan karena sini membacakan gajah, karena ini lah harimau. Tapi ada yang menolong, dia akan orang. Lalu kali jadi diterkam harimau. Kalau karena manggil taknya, ada yang memukul, ada kata buka harimaunya. Lalu orang bingung, guru jurang, kenapa? Biar tadi harimau nama menerkam, biar bengong kayak itu kan, kayak kebingungan tuh. Mengikuti ke harimau tadi, kenapa? Guru kayak itu biar anu sih aku mikirkan sesuatu, kenapa? Aku mikirkan ini titikan liur tuh, harimau titikan liurnya. Aku membayangkan liur harimau ini najis kah suci kah? Nah, itu benar. Saking sini perhatikan kamu pikir itu dihati-hatikan, pikir itu. Melihat liur harimau suci kah najis kah liur harimau ini? Kalau pikiran bukan, pada sudah pak nyawa di ujung tanduk. Hingga kacauannya gitu. Ya udah, nanti ya dorong nih. Nanti sawah hancur lagi di kelecaknya oleh harimau. Nah, sakanya situ bicarakan najis kah, suci kah? Liur harimau nih. Sakanya Allah menolong ada yang lain mahjakan selamat. Kan saking pentingnya ilmu apa-apa pikiran ilmu terus. Nah, bisa Allah Taala beda-beda bicarakan ilmu aja. Nah, itu mulianya lah sama alim dari. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat menimbang, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari. Itu ilmu agama. Kalau ilmu umum itu harus ada syaratnya mendukung lawan ilmu agama. Bila ilmu umum kadang mendukung ilmu agama, maka harus apa namanya? Harus perjuangkan dulu ilmu agama dulu fardu ain. Nah, tauhid, fikih, tasawuf. Ya sudah, dia belajar ilmu umum. Toh caranya kan bila belajar ilmu umum mendukung ilmu agama, nah apa? Misalkan orang belajar ilmu masalah menentukan arah kiblat, jadi kan ada ilmunya. Ini kita ada lagi pakai Android, Android aplikasinya kan ada. Sekarang ini beri orang ada ilmunya, ilmu menentukan arah kiblat itu ilmu umum. Menentukan arah-arah tempat ilmu umum, misalnya menentukan arah atau ilmu apa menentukan waktu salat itu kan masalah waktu itu ilmu umum asalnya cuma terkait dengan salat maka belajar ilmu. Nah maka ini ilmu umum masuk menjadi ilmu agama. Bahasa Indonesia umum adalah umum. Kita belajar bahasa Indonesia supaya bisa bahasa Indonesia kan ada aturannya bahasa Indonesia atau manulisnya gitu ada aturannya. Belajar bahasa Indonesia supaya membantu kita dalam menyampaikan agama. Gue sih ngomong jadinya akan membantu dalam agama. Banyak kita bahasa Indonesia ada bisa. Ada kan menulis juga gitu. Bisa kayak di tempat lawan, di tempat lawan dibuka. Jadi itu tulisannya. Kalau di tempat di spasi di tempat ya. Kalau dibuka langsung ada spasi itu kan. Atau ditutup langsung ditutup
ditutup tadi Bapak, ditutup terus di spasi tutup. Kata bandurang kali bisa. Aku kurang melihat mana. Baju nang utuh ini menulis kayak ini ya. Nah, itu kayu lah. Kalau pesantren bisa apa? Nah, sepele ya antara ditutup kawan di tempat tidak katakan di tempat spasi lah di masjid spasi. Tapi kalau dibuka ditutup spasi lah. Ada mana? Jadi kalau di itu imbuhan jangan dispasi, dibuka, ditutup, bagi kita disayang, bagi diberikan, bagi ditambah, dikurangi, bagi diberikan. Itu kata spasi mana? Ada spasi. Kenapa? Karena di itu adalah imbuhan kata-kata. Tapi kalau kata-kata di itu menentukan tempat, di masjid, di langgar, di atas gunung, di jalanan, di rumah, di sekolah, di sawah, di pasar, itu pakai siapa? Paham lah bisa paham lah. Paham apa? Spasi. Mintuhnya kita tak ada ngerti bisa. Nah, kalau kita akhirnya kasupa nih, ambil sangka itu. Sepele, tapi kalau bagi orang di luar sana mereka memperhatikan. Abah aku sebenarnya dilanggar ini ada mati, jujur lah. Nah, makanya sakya bermuli dia. Aku pun dia dilanggar ada mati. Ya lah. Ditaruh dilanggar ada baca. Jaya lah. Ditaruh dilanggar ada baca. Kan dilanggar itu kan, motor melanggar mana? Kayak jurang. Ya polisi, Anda telah melanggar lampu lalu lintas. Kan ada aja kayak melanggar lampu lintas. Kayak jurang, ya polisi. Kayak polisi. Kakek telah melanggar lampu lalu lintas. Kan ada aja kayak aku melanggar lampu lintas. Aku di bawah aja kayak lampu di atas. Yalah. Kan melanggar itu kan parang jihar mana? Lampu di atas tuh kayak aku di bawah. Nah, kayak kada mengerti bahasa Indo. Di saat ini melanggar itu kan kada memperdulikan peraturan lampu lalu lintas itu. Maksudnya melanggar dilanggar itu lain bahasa Indonesia lah bahasa kampung beda. Paloi bisa motor tanpa pisang. Paloi motor ini kurang bejar lah. Paloi itu kurang bejar kan terus motor tanpa pisang rabah paloi. Lalu pingsan paloi tadi kan pingsan apa bincang terapa rabah pingsan paloi. Imbah sadar paloi ditangai buat perawat pak biar ada anak dirujuk kaulin ke pulang ujar paloi jangan dirujuk kaulin aku tak cukup pingsan ya paloi ada dirujuk kaulin pulang lah. Nah, itu bahasa gajar lah ada rujuk kan yang aku pakai kalau apa aja paloi pingsan tak rujuk pisang hati rujuk tuh tahan kopi. Nah ini kan biar pak aja anak dirujuk kaulin ke pulang aja. Itu paloi itu bisa aku. Ada dirujuk kamu oleh pulang. Artinya dirujuk tuh di atas kalau rumah sakit kulit. Ujian perawat mana? Paloi kan bahasa Banjar. Jangan di paloi. Mati ini aku dirujuk oleh. Paham lah? Nah itu perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Banjar. Ada juga orang kada disebut R. R pun jadi L. Mama, Papa mau pergi ke Banjarmasin sama Linda. Oh, Bapak ada tugas ya? Iya, tugas dari kepala kantor. Tugas dari kepala kantor. Bapak mau pergi ke Banjarmasin sama Linda. Berapa hari, Pak? 3 hari saja. Terima kasih bagus ya Pak. Semoga Bapak sukses ya jenam ini kan. Semoga Bapak sukses ya. Kerjanya yang benar ya Pak ya. Nanti jangan lupa oleh. Iya Mak. Terima kasih. Ya disebut R, tak L mana? Sakalinya tulak ka Banjarmasin, asal nam ini tulak ka Banjarmasin. Hanya pula ka Samarinda. Tugas mana? Tugas kantor kan tulak ka Banjarmasin lalu ka Samarinda. Tugasnya kan panjang banget 3 hari. Sakalinya tulak ka Banjarmasin bersama teman namanya Linda sama Linda. Nah, apa ada 3 hari di hotel Banjarmasin. Bapaknya tadi. Nah, nam ini tabung oleh Pak nalaki sama Linda. Asal sama Linda, berarti sama Linda bersama Linda. Ini pulang orang R mana? Tak L.
baik itu jadinya. Papa mau pergi ke Banjarmasin sama Linda. Nah, asal udah ke Banjarmasin sama Linda pulang. Igeri coba awas. Jauh benar. Nah, salahnya biasanya kan itu. Paham lah? Paham ya? Ada satu boleh. Apa kemarin kata dia? Ada belajar lah. Karimnya atau mau tanya belajarnya? Belajar juga saya belajar lah. Ada kan? Barayan mana? Aku ada informasi barayan. Tahu ada kan? Ngechat tadi betul tak? Ada baisa lagi. Dapat juga kan? Yang penting jalan mana? Kita baca maulid kan? Aku lebih bisa gawan jangan lah. Baca maulid. Ada ajakannya ada. Ano kan kemarinnya bawa duit tadi lah. Ini udah dipikat. Tahu ni. Atau yang bawa apa? Bawa makanan lah. Yang dimakan kita berkahnya. Nah, sedikit lah. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Orang ibadah terus tapi bodoh. Syaitan punya nyaman menggoda orang yang bodoh itu. Kenapa? Bisa kita mampu memainkan. Dapatnya jalurnya dibelokan punya, belokannya apa? Tapi kalau orang alim, jalan sini syaitan menggoda. Orang alim berilmu, lawannya juga. Jalan lain pula. Jadi syaitan tuh nangkayan apa? Nangkayan serigala. Bila karena hawa jadi muka jadi belakang. Adanya belakang jadi higa. Adanya higa di atas. Nah, sebenarnya aja kesempatannya anak masuk. Itu tuh tamsilnya syaitan pakai serigala. Jadi orang alim jalan muka ada caranya menghadapi. Jalan higa ada cara menghadapi. Jalan atas ada cara menghadapi. Jalan bawah, jalan belakang. Pokoknya syaitan tuh tampah benar apabila suruh menggoda orang alim. Ada syaitan kurus, syaitan lamah mana? Ketemu, kawannya, kamu jalan dari dia, ya, maka beri kamu jalan lama benar awak, aku nak kurus apa ini? Uji syaitan lamah, mengurus syaitan kurus, diam dia syaitan kurus, aku nasib disuruh menggoda, bos menyuruh tugas, menggoda orang alim. Ini hendak masuk ke rumah, baca bismillah. Ini hendak masuk ke rumahnya apa? Ini hendak makan, baca bismillah. Parah ya apa? Ada makan, kelaparan. Ini anak guling, baca basmalah, ada keempat orang guling. Ini anak menang, macam mana gitu kan? Baca terus. Caranya Mbak Il, ilmu kena alim. Kalau aku jadi setan biang kawa makan mana? Ya kurus sekarang ini, nak kayak duit, ya banyak harusnya. Nak banyak kayak duit no, merantau. Aku jer, tarawani nang orang mall mana? Orang nak ada apa? Orang ada ilmu, nyaman bener aku. Masuk ke rumah ada bacaan, masuk ya ke rumahnya. Iya makan ada bacaan, buat makan juga aku, berkahnya aku ambil. Ini orang guling ada baca 4 orang guling 3 juga. Sampai apa? Kurang hubungan bini kada bacaan syaitan 4 juga. Pas lahir jadi anak saya syaitan. Itu dari gerakan ilmu. Apa aja anaknya semua benar cara apa benar? Ayo panggilan asalnya proses pembuatannya. Oh kada bacaan namanya. Nah, dari ilmu pas anaknya jadi anak syaitan. Itu pentingnya kita belajar ilmu. Jadi segala sesuatunya satunya ada ilmu ada dan kita jadi salah. Kan Allah Taala mengatakan wa asyrikhum fil amwal wal aulad. Silakan iblis saya gabungi manusia itu masalah mereka urusan bisnis, harta atau mereka mengolah anak. Silakan kamu gabungi mereka. Ketika manusia kan tidak punya benteng, tidak punya ilmu, tidak punya bacaan, lalu kalah. Nah, maka syaitan burung. Maka bisnisnya kacau. Banyak haram-haram bisnis. Gara-gara syaitan masuk. Yang ada ilmu, dan tidak ada pembacaan, tidak ada ibadah. Nah, tapi kalau orang alim ibadah, maka syaitan sulit benar untuk mempermainkan. Masuk juga kalau syaitan kalah juga sama alim ini dalam maksiat, cepat bertaubat pulang alim. Pokoknya syaitan apa kalah juga. Itu pentingnya kita belajar. Ya sebelum kita dijadikan Allah Taala para ulama-ulama di masa-masa yang akan datang sebagai terus estafet para ulama-ulama sekarang. Dan demikian Allah Taala ilmu membahas tentang masalah yang diridainya dan kita dijadikannya sebagai umat Rasulullah yang disenangi dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim.